dengan lancar, dengan kesehatan. Semua kegiatan dapat dilakukan dengan senang hati dan juga terlaksana dengan baik. Selain itu, usulan berpesan kepada kalian agar selalu menjaga diri, menjaga sikap, dan menjauhi kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat maupun yang negatif. Kemudian, selain itu, saya selalu berpesan kepada kalian agar tidak lupa dan tidak absen untuk menjaga ibadah. Dan juga tetap semangat belajar di rumah. Karena apa? Dengan ibadah dan rajin belajar, nanti kalian akan lebih mudah untuk mencapai cita-cita kalian di masa depan. Sekian, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Di pembelajaran pekan yang lalu, kita membahas mengenai apa? Temanya ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif yang kita bahas di pekan lalu itu berkaitan dengan yang pertama mengenai konsep dan pengertian ekonomi kreatif, ya kan? Kemudian yang kedua mengenai subsektor apa aja yang ada dalam ekonomi kreatif. Kemudian yang ketiga, hubungan antara usaha atau ekonomi kreatif dengan industri kreatif yang hubungannya nanti untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke luar negeri, seperti itu. Dengan metode pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi kelompok. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masih akan menggunakan model pembelajaran yang sama, yaitu PBL dan juga metode diskusi kelompok. Hanya saja untuk pembahasannya kita akan melangkah ke contoh-contoh usaha ekonomi kreatif yang ada di daerah sekitarmu. Kemudian yang kedua mengenai apa? Mengenai profil pengusaha atau pelaku ekonomi kreatif yang sukses. Lalu selanjutnya mengenai hambatan, tantangan dan juga faktor pendorong pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Baik, sebelumnya saya akan menayangkan sedikit tentang liputan usaha atau pelaku ekonomi kreatif yang ada di daerah Klaten dan sekitarnya. Silakan diputar videonya. Setelah kalian menyimak video yang tadi saya tayangkan, nah sekarang saatnya sesi untuk diskusi kelompok. Silakan kalian untuk mengelompok menuju kelompoknya masing-masing dan mempersiapkan presentasi sesuai dengan urutan kelompoknya masing-masing. Silakan menempatkan diri dulu. Baik, itu tadi pemaparan presentasi dari kelompok 1. Sekarang kita akan mulai diskusi ya. Untuk penanya pertama silakan ajukan pertanyaan nanti untuk dijawab oleh kelompoknya Mbak Rosita. Silakan. Apa saja contoh ekonomi kreatif di daerah sekitar lingkunganmu? Baik, saya jawab. Usaha ekonomi kreatif di bidang kuliner di daerah Klaten adalah ada bubuk tiwul, kampung bubuk pecel, tambak kulit, itu di daerah Medan, dan usaha gerabah, lurik dan batik. Ada wayang dan ada juga wayang kulit. Ya. Kelompoknya Mbak Rosita ada contoh usaha kreatif yang di bawah, silakan ditunjukkan. Nah, baik. Itu apa ya Mbak ya? Tolong dijelaskan. Silakan dijelaskan. Ini adalah contoh usaha ekonomi kreatif Di bidang fashion ya. ya. Ya, itu adalah kain apa? Kain lurik. Kain lurik ya. Kain lurik adalah satu kain motif ciri khas dari kota Klaten. Gitu. Terima kasih atas presentasinya dari kelompok Mbak Rosita. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Oke, itu tadi pemaparan dari kelompok 2. Sekarang silakan kelompok lain yang ingin berdiskusi tunjuk tangan untuk mengajukan pertanyaan agar dijawab oleh kelompok yang ada di depan. Silakan. Apa tantangan yang dihadapi dalam penambangan ekonomi kreatif di Indonesia? Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Yang pertama, pengembangan industri kreatif belum optimal, terutama disebabkan kurangnya daya tarik industri. 2. Pengembangan konten, kreasi, dan teknologi kreatif belum optimal. Ini adalah contoh produk ekonomi kreatif yang saya bawa. Ini adalah keripik belut dari Klaten. Oke Mbak, itu tadi pemaparan dari kelompok 3
produksinya disukai oleh masyarakat? Ya, silakan dijawab. Baik, dari kelompok kami akan menjawab sebagai satu, para pengusaha mampu untuk terus berinovasi terkait mengembangkan produknya. Dua, harus mengikuti perkembangan zaman. Ketiga, harus mampu fokus terkait usaha dan tujuan untuk mencapai produksi. Keempat, berusaha memenuhi kebutuhan konsumen. Lima, menjaga kualitas barang yang dihasilkan. Enam, memberikan harga yang kompetitif dan kelompok kami ada contoh produk ekonomi kreatif dalam kuliner ini ada Baby Nila Crispy dari Klaten. Baik, itu tadi pemaparan presentasi dari semua kelompok ya. Jadi semuanya sudah jelas dengan pertanyaan dan juga materi yang sudah dijelaskan oleh masing-masing kelompok. Nah, silakan untuk semua kelompok nanti kalian merumuskan dan mencatat semua informasi yang sudah kalian dapat hari ini ya, semuanya setiap kelompok. Kemudian seperti sesi pertemuan yang lalu, kalian tugasnya sama, harus membuat sebuah laporan lagi tentang tujuan pembelajaran dan materi yang hari ini kita bahas bersama-sama. Begitu ya. Untuk evaluasi dari saya, presentasi hari ini sudah cukup bagus. Untuk saran dari saya, mungkin untuk kegiatan presentasi dan diskusi yang akan datang, silahkan belajar untuk memantapkan kepercayaan diri, meningkatkan volume dan juga ketertibannya. Gitu ya semuanya. Baik, terima kasih. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan seputar materi yang kita bahas pada hari ini? Tidak. Apakah masih ada pertanyaan yang belum terjawab baik oleh saya maupun oleh kelompok lainnya? Tidak. Sejauh ini belum ada ya, tapi tidak menutup kemungkinan jika nanti ada pertanyaan yang tiba-tiba timbul yang terlewatkan, kalian boleh tetap untuk bertanya. Gitu, paham ya? Kita bahas pada hari ini yang pertama tadi mengenai contoh-contoh sektor ekonomi kreatif yang bisa kita temukan di daerah Klaten dan sekitarnya, kemudian profil dari pelaku ekonomi kreatif yang sukses, dan juga tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para pelaku ekonomi dan juga. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama akhiri dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Selesai. Saya berpesan untuk kalian semua untuk selalu menjaga semangat dalam belajar ya. Kemudian tolong menjaga sikap dan perbuatan baik dimanapun kalian berada. Jangan lupa selalu beribadah dan menjaga kesehatan. Akhirnya terima kasih untuk partisipasi pada pembelajaran hari ini. Saya akhiri, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.